prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang luar biasa ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita sebagai umatnya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada Bapak dan Ibu dimohon berdiri. Terima kasih Bapak dan Ibu, boleh dulu kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Gugus 2 kepada Ibu Nur Pesir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya kita pada hari ini bisa berkumpul dalam acara kegiatan KKG dan diseminasi disiplin budaya positif dari CGP ya, calon guru penggerak. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Ketua KKG Gugus 2 yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru perwakilan dari setiap SD di Gugus 2 yang saya hormati. Alhamdulillah, terima kasih juga pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita yaitu kegiatan KKG, dan sekaligus kita mengadakan diseminasi disiplin budaya positif yang diselenggarakan oleh CGP di Gugus 2 kita ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa menambah ilmunya, kita bisa berpartisipasi dan bisa ikut dalam kegiatan menjadi CGP ya. Mudah-mudahan kita bisa, yang lainnya bisa mengikuti seperti CGP yang sudah ada di kecamatan kita. Kita bisa menjadi contoh ke depannya. Kita harus tetap bisa memacu motivasi kita untuk bisa ikut serta dalam program Kemendikbud. Nah, program CGP ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Diharapkan untuk yang muda-muda di Gugus 2 diharapkan bisa mengikutinya sesuai dengan program pemerintah. Program diseminasi CGP budaya positif akan dibuka. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara untuk kegiatan yang lainnya. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Ketua Gugus. Selanjutnya yaitu acara yang kita nanti yaitu mengenai pemaparan materi budaya positif. Kepada pemateri saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk bapak-bapak sekalian sama ibu bapak sekalian. Ya, terima kasih udah menghadiri undangan kami. Di sini kami akan sedikit sharing mungkinnya bapak ibu tentang program CGP ini. Kebetulan saya CGP-nya sudah 2 bulan lebih lah. Udah banyak tugas-tugas ya. Nah, ini yang budaya positif ini diseminasi budaya positif ini saya modul 1.4 tugas ya. Ini harus aksi nyata langsung ke rekan-rekan yang ada di sekolah. Kebetulan saya sama Bu Mimin mempunyai inisiatif untuk pengimbasannya ini melalui gugus supaya bisa ada gambaran tentang CGP ya. Perkenalkan dulu, mungkin sudah tahu saya Dede Haryadi bersama teman saya Ibu Mimin Rahayu. Nah, Bapak Ibu tadi udah tahu ya, udah pasti mengenal tentang semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Ingarso sum tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ya. Yang artinya apa Ibu Bapak yang ingarso sum tulodo?
Siapa yang tahu? Masih ingat kita? Ya, Ingmadia Mangun Karsa. Iya, Bapak Ibu, harus diingat kembali ya semboyan itu, semboyan Ki Hajar Dewantara. Soalnya sekarang sudah digalakkan kembali ya tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekarang udah digaungkan untuk PMM juga. Ini pembahasannya itu tentang mendidik anak dari pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti ini ya. Nah, kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, kita dapat memetik dari ungkapan Ki Hajar Dewantara ini. Nah, pendidik itu, kita sebagai pendidik itu harus menuntun anak kita, anak didik kita ya. Anak didik kita itu sudah punya, ibaratkan kertas udah ada tulisan-tulisan yang belum terlihat. Kita cuma tinggal menebalkan, Bapak Ibu. Udah potensi anak itu udah muncul sebetulnya. Kita itu sebagai pendidik itu mengarahkan anak didik tersebut ya. Nah, ada lagi seperti kita itu, pendidik itu ibaratkan sebagai petani. Petani itu kan menanam padi ya. Bagaimana sih padinya supaya bagus, supaya kita memanennya bagus? Tentunya padinya itu dari kecilnya itu kita rawat, kita beri pupuk ya. Ada hama, kita obat ya, supaya menghasilkan panen yang bagus. Tentu juga kita sebagai pendidik. Nah, ibaratkan kita sebagai petaninya tadi, anak didik kita sebagai tumbuhannya. Kalau kita misalkan di sekolah kita, gimana nanti aja, gimana nanti juga bisa. Nah, tidak boleh begitu. Kita yang paling berperan dalam ini, Bapak Ibu. Meskipun kita itu pembelajarannya itu harus menghamba pada anak ya. Anak itu sukanya apa? Kita bukan berarti digugus semuanya ke hayang budak gitu ya. Sanes. Kita yang mengarahkan untuk bisa supaya terarah hidup anak tersebut. Kita akan lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk pengibasan sekarang kan budaya positif ya. Apa sih budaya positif itu, Ibu Bapak? Nah, budaya positif itu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, contoh-contohnya kita di sekolah-sekolah udah pada menerapkan ya. Misalkan hari Jumat itu juga termasuk budaya positif. Hari Jumat kita membaca Yasin, Asmaul Husna, kayak gitu. Udah menerapkan, misalkan anak datang kita sambut di depan gerbang, suntangan kayak gitu. Itu juga termasuk budaya positif. Kita mengadakan sholat duha di sekolah, itu termasuk budaya positif untuk anak-anak. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kami di dalam CGP itu terdiri dari 6 sub ini ya. Yang pertama
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2 teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 restitusi. 5 posisi kontrol. Restitusi segitiga restitusi. Pasti Bapak Ibu ada yang pertama mendengar tentang restitusi, ya, tentang segitiga restitusi. Di sini akan saya bahas, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diserap oleh Bapak Ibu ya. Sama-sama saya juga lagi belajar juga. Kita akan lanjut Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan poin 1, 2, sama 3 ya. 1, 2 saja soalnya yang selanjutnya sama Ibu Mimi. Kita akan lanjut. Tolak ukurnya Bapak Ibu. Memahami pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, kita berpihak pada anak supaya anak itu betah di sekolahnya, nyaman di sekolahnya, Bapak Ibu. Selanjutnya melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep. Selanjutnya disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Nanti di slide selanjutnya ada profil pelajar Pancasila ya. Selanjutnya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kita akan lanjut dulu. Nah, seiring berkembangnya zaman, nah, paradigma nih, ada paradigma baru ya Bapak Ibu. Pendidikan juga kadang ada perubahan ya. Nah, kita akan dilihat di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa enggak kita mengontrol anak kita atau rekan kita, sejawat kita? Stimulus responnya kita baca dulu Bapak Ibu. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bedakan Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Ada perbedaan. Selanjutnya nomor 2, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk ini dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Dia berbuat buruk itu pasti ada tujuan, ada alasannya. Ya, betul Bapak Ibu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kata stimulus respon ini. Kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya kita Bapak Ibu. Kita tergantung, tidak bisa tergantung sama orang lain. Ya, kita yang bisa mengontrol diri kita, tidak bisa dikontrol sama orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa, kebalikan tadi. Kita mah bisa sama kita, tapi orang lain ke orang lain tidak bisa. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ayo terus dipaksa. Nah, kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau tidak mau, kita cari yang lain, cara yang baru, gitu. Seperti kita mendidik anak kita, ya Bapak Ibu. Misalkan media ini gak bisa, gak mentah. Menggunakan media ini gak mentah. Kita
media-media yang dapat diterima oleh dia. Seperti itu. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini model, kalau teori kontrolnya model berpikir menang. Tujuan utamanya menang kalau untuk teori kontrolnya, ya. Ini mah berarti persaingan kalau yang stimulus resumi tadi. Seperti bersaing. Kalau ini mah yang misalkan kita anggap murid kita biasa-biasa aja, tetap dia itu menang, misalkan gitu, ya. Tidak ada yang kalah. Kita lanjut, Bapak Ibu. Disiplin yang artinya belajar. Selanjutnya, makna asa dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari siswa-siswa Sokrates dan Plato. Kata Sokrates dan Plato ini. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan, apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun di dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang telah dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Tanpa kekerasan, ya Bapak Ibu. Misalkan ada yang telat datang ke sekolah kita, kalau dulu ya di kita itu hukuman fisik yang digunakan, misalkan push up kayak gitu, lari lapang, mengelilingi lapang kayak gitu, atau strap, atau tangan bisa digaplok kayak gitu ya, misalkan. Nah, itu hukuman tersebut tidak berlaku untuk saat ini, Bapak Ibu. Kita akan ganti dengan restitusi nanti ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, nanti akan bahas selanjutnya tentang restitusi. Lanjut nomor 2, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, walaupun murid kita melakukan kesalahan, biarkan dia yang menyadarinya, kayak gitu. Dia akan merubah dengan sendirinya, Bapak Ibu. Kesadaran diri dia akan timbul, akan muncul, kayak gitu. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Ada 6 nilai kebajikan. Intinya, peserta didik kita itu harus berprofil pelajar Pancasila. Kita tujuannya ke sana, Bapak Ibu. Harus profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita itu wajib mengajarkan pada anak kita, anak didik kita. Bukan hanya guru PAI kayak gitu. Kita juga
guru kelas juga harus bisa mengajarkan hal-hal beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Gitu. Yang kedua itu mandiri, Bapak Ibu. Kesadaran akan diri dan situasi regulasi diri. Anak itu tentunya harus mempunyai kemandirian, ya, mandiri dalam belajar mungkin, mandiri kepribadian dianya. Selanjutnya, yang poin nomor 3 itu bergotong royong. Gotong royong identik dengan banyakan, Bapak Ibu, ya, bareng-bareng kayak gitu, berkolaborasi. Artinya itu berkolaborasi. Kita juga di sini melakukan kolaborasi, ya. Di sekolah juga kita rasa mereka guru harus senantiasa berkolaborasi akan tugas-tugas kita di sekolah, ya. Misalkan tadi kata Ibu Ketua Gugus tentang mengerjakan PMM, kita berkolaborasi semua. Yang tidak bisa kita bimbing, saling membimbing, kayak gitu. Kita lanjut, Bapak Ibu. Kolaborasi keduanya kepedulian. Nah, siswa kita harus mempunyai kepedulian sesama temannya. Kita ajarkan, kita terapkan pada mereka. Nah, berbagi juga termasuk ke dalam gotong royong. Kalau ada bencana, kita mengumpulkan uang, ya, mengumpulkan uang dengan seikhlasnya. Kita itu termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila, gotong royong. Kita lanjut, ya, Bapak Ibu. Berkebinekaan global. Nah, pola pikirnya itu kita jangan di sini saja. Kita harus berkembang, Bapak Ibu, dengan kemajuan zaman kita. Contohnya mengenal dan menghargai budaya. Nah, ini kalau mengenal dan menghargai budaya itu selanjutnya berkeadilan sosial. Berkeadilan, tidak membeda-bedakan seseorang, ya. Jangan kita, misalkan ada yang miskin, ada yang tidak bisa, kayak gitu, kita membeda-bedakan. Ini mah udah menjudgment anak tersebut atau guru tersebut. Tidak boleh, Bapak Ibu. Semua orang itu unik, mempunyai kemampuan, ya, keistimewaannya masing-masing, Bapak Ibu. Kita lanjut, ya. Bernalar kritis. Ini memperoleh dan proses informasi. Ini bernalar kritis. Gimana sih bernalar kritis nih? Jadi kita misalkan mendapatkan informasi bisa, harusnya kita terima dulu ini baik atau buruknya, kayak gitu. Selanjutnya kreatif, nih, kreatif, gagasan orisinil, ya, jangan main ngopi aja. Kita membuat RPP juga ngopi, Bapak Ibu. Nah, kali-kali kita belajar, ya. Usahakan kita belajar. Jangan kita ambil enaknya aja, kita ngopi karya orang lain, kita ngopi menjiplak kayak gitu. Kita seharusnya menciptakannya. Nah, iya, betul, Ibu. Jadi harus menciptakan karya orisinal, misalkan sebuah karya kita. Misalkan pengen di kelas itu menciptakan alat peraga yang baru, karya kita.
Nah, boleh Bapak Ibu. Itu termasuk kreatif ke dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya karya tadi karya kesinilan, keluasan berpikir. Berpikirnya itu kita harus jauh ke depan. Ya. Jangan kalau bahasa Sunda itu kurang batokeun ya. Ya. Kita harus berpikir ke depan. Ayo, kalau kita ada kemauan, kejar kemauan tersebut Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kita lanjut tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini nomor 1 itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi eksternal dari luar ya Bapak Ibu. Nanti contohnya saya akan utarakan. Sekarang lanjut dulu nomor 2 Bapak Ibu. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini mah pengennya imbalan. Seperti itu. Ini termasuk motivasi eksternal dari orang lain juga. Ya. Selanjutnya, nih yang paling bagus, yang paling baik untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal dalam hati. Bapak Ibu datang ke sini, ya. Poin yang mana? Termasuk ke poin yang mana di yang 3 ini? Ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalkan sama kepala sekolah bisa dihukum, dicerekan, ya, atau teenak hati ke Bu Mimin, ke Pak Dedi, ya. Ini termasuk ketidaknyamanan, hukuman. Ini Bapak Ibu. Ya, bisa termasuk seperti itu juga. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ini mah sesuatu, kalau tidak ada imbalannya mah nggak makan, nggak mau. Ya, nggak ongkosan, nggak makan, seperti itu. Ya, kalau ini nih menghindar untuk menghargai diri sendiri. Udah ada apa sebutnya dalam hati, niat dalam hati, saya harus datang di sana. Banyak pengalaman, ketemu sama teman, ya. Nah, itu segala sesuatu juga itu tergantung niat kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu termasuk motivasi perilaku manusia yang poin nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, ya. Timbul dalam hati. Tanpa ada tadi hukuman, menghindari ketidaknyamanan atau demi mendapatkan imbalan, ya, segala sesuatu juga. Nah, di kelas itu selaku pendidik itu kita rubah Bapak Ibu. Segala sesuatu juga mengerjakan sesuatu, kita jangan misalkan pengen dinilai ibu kepala, bapak kepala. Seperti itu. Kita mengerjakan PMM misalkan udah banyak pengen pujian. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Di sini kita kesadaran diri dalam hati yang dipakai. Ya. Yang rajinnya otomatis ilmunya juga bertambah Bapak Ibu. Bukan berarti dia pengen pujian mungkin kayak gitu. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Moga-moga kita itu termasuk orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ya. Amin Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini ada
perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu udah mendengar tentang hukuman, konsekuensi udah tahu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dapat gak membedakannya dari poin 7 poin tersebut? Yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi? Nanti dulu ya jawabannya. Kita lanjut nomor 2 dulu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, ada yang menjawab hukuman dan ada juga menjawab konsekuensi. Ayo, Konsekuensi. Ibu kenapa menjawab apa konsekuensi? Iya, berarti hukuman Ibu ya? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Tadi siapa yang menjawab hukuman? Hukuman terlambatnya bentuk ada bentuknya gitu. Iya, nanti kita jawab Bapak Ibu. Ya. Ada sebab ada akibat. Akibat yang diterima dari perbuatan itu. Ya. Ya, ini sebenarnya Mas, tapi beda. Iya. Ya, Bapak Ibu semakin seru ya tentang pembahasan kita. Nah, teman hukuman menurut saya lebih ke fisik, kalau konsekuensi akibatnya lebih ke Menerima. ya, ya. Nanti lanjut dulu ya Bapak Ibu. Yang nomor 3 itu murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, hukuman. Pak Ishak menjawab apa Pak Ishak? Hukuman. Ya, lanjut ya. Selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, lanjut. Iya. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK. konsekuensi Pak. Kita buka ya Bapak Ibu. Jawaban Bapak Ibu yang tadi. Nah, ini jawabannya. Konsekuensi ada 3 Bapak Ibu. Tadi mencatat 10 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Buat apa itu gitu? Gak ada manfaatnya Bapak Ibu. Hukuman seperti itu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman. Karena dia bukan pelajaran PJOK, menggunakan misalkan baju putih merah kayak gitu lari anak. Kita harus bisa membedakan hukuman ataupun konsekuensi. Nah, boleh diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up. Apa salahnya disuruh pulang dulu misalkan mengambil? Atau salahnya kita beri ya? Ya dikasih aja kayak gitu. Selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi dia, perbuatan dia, akibatnya, ya. Berarti dia itu berarti bertanggung jawab. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis. Ini konsekuensi juga ya, kesenggol oleh dia. Dia punya tanggung
tanggung jawab dalam hati dia. Jadi ini juga hukuman, murid disuruh untuk melepaskan sepatu syar'i di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalkan sepatu tersebut disuruh memakai sepatu yang putih, misalkan kayak gitu. Ini pakai sepatu hitam kayak gitu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini mah pelajaran PJOK. Dan misalkan guru tersebut telah menyampaikan ke murid tersebut. Jadi kalau terlambat lari 2 keliling lapangan basket, ya ada kesepakatan antara siswa dan guru. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini bedanya tadi. Nah, kalau keyakinan akan dibahas sama Ibu Mimin. Enggak Ibu Mimin? Alhamdulillah kita sudah mencapai ke setengahnya dari materi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi. Bagaimana rasanya Bu ketika kita mempelajari tentang hukuman, konsekuensi? Kira-kira apa sih yang sering kita lakukan kepada anak-anak kalau sekarang? Kalau kemarin-kemarin sebelum mempelajari hukuman dan konsekuensi, kira-kira apa coba yang pernah diberikan kepada siswa? Seringnya apa? Hukuman. Boleh ternyata tidak kalau memberikan hukuman itu ternyata? Boleh. Boleh tidak? Boleh ketika ada sesuatu yang memang urgent banget gitu ya. Kalau misalkan ini diusahakan tidak boleh ada hukuman karena sifatnya lebih menyakiti hati siswa. Sebelum saya mempelajari ini pun saya sering sekali melakukan hukuman itu pas saat mempelajari tentang budaya positif. Di sana terpikir, aduh, kok gini banget ya jadi guru teh? Kok banyak banget ngezolimin siswa? Itu yang terjadi ketika saya mengikuti guru penggerak itu. Dari awal sampai budaya positif itu benar-benar diolah si pikiran itu, dan yang banyak muncul itu ternyata apa? Kesalahan yang saya lakukan ke siswa. Makanya mungkin kalau yang di 1 SD sama saya melihat beberapa perubahan yang walaupun belum signifikan ya perubahannya, tapi berubah sedikit demi sedikit, merubah segala kesalahan gitu yang ada. Alhamdulillah, mungkin rezeki saya saat itu lulus KGP dan bisa memperbaiki diri. Nah, dari budaya positif tadi, awal untuk mengawali budaya positif di sekolah, maka kita harus melakukan keyakinan kelas dulu. Jadi kita tidak bisa langsung merubah satu sekolah melakukan budaya positif, tapi kita harus mulai dulu dari keyakinan kelas. Ada yang tahu apa sih keyakinan kelas itu? Mungkin di PMM ada yang sudah baca ya, apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas? Kesepakatan, hampir sama dengan kesepakatan. Peraturan hampir sama, namun keyakinan kelas ini lebih halus bahasanya. Mempunyai harapan. Ya, mempunyai harapan. Nah, ini pengertian dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita tetapkan dalam membangun budaya positif di sekolah yang kita terapkan. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Sekarang kita lagi gencar-gencarnya mengadakan profil pelajar Pancasila ya. Nah, dengan keyakinan maka lebih dapat menggerakkan daripada peraturan atau tata tertib yang selama ini ada karena bersumber dari keyakinan hati siswa. Jadi nanti keyakinan kelas ini bersumber dari siswa. Apa yang siswa inginkan, maka kita buat kesepakatan di dalam kelas. Jadi peraturan itu, keyakinan kelas itu bukan dari kita sebagai guru, tapi berasal dari siswa. Kita akan mulai. Mengapa tidak peraturan saja? Sama saja kan? Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kalau peraturan mungkin Keyakinan lebih mendalam tuh. diciptakan. Nah, Tapi betul. kalau keyakinan
Jadi siswa sendiri yang menyadari. Iya, jadi siswa sendiri yang menyadari. Nah, seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ibu-ibu sok ngomong helm, bapak-bapak sok ngomong helm. Kira-kira eta helm dianggena pas kamana? Kamana? Pas pakai kendaraan. Pas pakai kendaraan roda 2 ya. Tapi pas kamana? Anggota bisi aya polisi. Kenapa? Sieun dihilang. Nah, eta peraturan ya namanya. Karena dipaksa peraturan. Sekarang mengapa kita memiliki peraturan 3-nya? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Biasanya dilakukan di tempat umum. Kunaon biasanya? Dicarekan batu. Nah, bener nggak? Sieun dicarekan batu. Ayo, bukan karena kesadaran diri kita sieun terkena COVID, bener nggak? Ya. Tapi takut dimarahin oleh orang lain. Peraturan dari mana pemerintah? Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenaon coba biasa. Izin. Betul. Izin. Ngomong datangnya terakhir ketika orang-orang sudah duduk, kita baru trik-trik baru datang. Itu kan rata-rata yang ada dalam. Makanya kita akan berubah semuanya. Kita akan mengobrak-abrik hati kita, diri kita dengan keyakinan-keyakinan. Mudah-mudahan nanti ada perubahan. Amin. Saya juga pelan-pelan, Bu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik dari hati, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi nanti kalau keyakinan itu lebih tergugah hatinya. Kalau peraturan lebih ke keterpaksaan karena dipaksa ya. Itu ya. Nih ada bedanya peraturan dan keyakinan. Banyak ya di aturan-aturan sering ini kan di peraturan sekolah gitu. Contohnya seperti ini. Di perpustakaan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Larangan semuanya. Dilarang melakukan, dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan, dan jangan. Itu yang terjadi pada peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, nanti kita akan menggali hati siswanya dengan rasa tanggung jawab dari hati, menghormati orang lain dengan berkomitmen nantinya, keselamatan, menghormati orang lain, ada kesadaran akan kesehatannya, menghormati orang lain dengan bersabar, kesehatan dan keselamatan banyak sekali. Ketika jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keyakinan kelas yang harus adanya adalah keselamatan dan keamanan. Nah itu jadi nanti akan kita rubah peraturan menjadi sebuah keyakinan. Nah, nyambung. Awal, iya. Makanya nyambung. Bentuklah keyakinan kelas. Mungkin sudah ada yang membentuk keyakinan kelas di kelas. Ada di PMM ya. Ada yang belum? Belum. Nah, kita akan belajar untuk membuat keyakinan kelas dulu. Yang sudah punya pengalaman membentuk keyakinan kelas, ceritakan coba pengalamannya apa. Nanti giliran saya yang menceritakan setelah melakukan keyakinan kelas. Ada yang sudah? Sudah? Ayo, Bu Rati sudah katanya keyakinan kelas. Kita berbagi ya Bu ya. Iya. Keyakinan kelas bagaimana Bu Rati membuat keyakinan kelasnya? Apa yang terjadi? Yang pertama-tama yaitu memberikan penjelasan dulu kepada siswa apa itu keyakinan kelas, apa fungsinya untuk para siswa di kelas, begitu juga untuk guru. Jadi pertama-tama siswa itu kan ada langkah-langkahnya ya ketika membuat keyakinan kelas. Pertama kita memang membuka ruang diskusi dulu dengan siswa, gitu apa itu keyakinan kelas, dan yang selanjutnya ada mencatat. Nah, siswa itu mencatat dulu apa nih keyakinan kelas apa yang ingin mereka inginkan di kelas gitu. Terserah mereka mau mengenai hal kebersihan, ketertiban, kenyamanan gitu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya menempel. Nah, menempelnya kita juga membuat itu seperti gambar itu tuh ada mau di spotlight, mau di karton, diberi judul keyakinan kelas. Nah, nanti hasil catatan dari siswa
siswa ajuan-ajuan dari keyakinan kelasnya, mereka tempel. Nah, mereka tempel di kertas itu. Nah, setelah semuanya menempel, kita bersama-sama membuat apa ya, menyepakati kan di sana itu mungkin ada yang satu orang itu keinginannya sama, jadi digabung satu keinginan. Nah, nanti kita buat peraturannya bagaimana, itu dengan menggunakan kata-kata kalimat positif gitu ya. Jadi jangan menggunakan kalimat negatif. Nah, ketika semuanya sudah kita tulis di sana berdasarkan tadi ajuan-ajuan dari siswa, nah kita juga berdiskusi lagi apakah semuanya sudah sepakat. Nah, ketika semuanya sudah sepakat, maka ditandatangani oleh semua siswa dan guru. Gitu. Setelah itu baru dipajang di tempat yang mudah dilihat. Nah, karena memang kondisinya di sekolah saya kan memang sekat ya, sekat. Terus kalau di belakang atau di pinggir susah juga. Jadi sengaja saya tempel saja di papan tulis gitu, di bagian pinggirnya. Jadi mudah dilihat. Jadi ketika kelas kotor, coba lihat keyakinan kelas nomor berapa gitu. Jadi mereka sadar sendiri. Terima kasih Bu. Nah, betul sekali, keyakinan kelas itu menyadarkan siswa secara tidak langsung ya. Seperti itu pengalamannya, sama seperti yang telah saya lakukan. Pengalaman Bu ketika saya membuat keyakinan kelas, sama seperti Bu Rati mencatat-catat, karena saya siswanya kelas tinggi. Kelas tinggi kebetulan kalau kelas tinggi lebih bisa dikondisikan ya. Saya memberikan pengertian tentang keyakinan kelas dulu. Namun sebelum memberikan keyakinan kelas dulu, saya mau bertanya dulu kepada siswa, kamu pengen kelas yang seperti apa? Impian kelas kamu seperti apa sih? Kelas impiannya ada yang menulis di situ teh, Bu, harus piket semuanya. Ketika ditanya, saat sudah ditempel semuanya, ketika ditanya, kenapa harus piket semuanya nak? Itu Bu, si anu tanah piket atau udah habis sorangan capek, cenah gitu. Oh gitu, oke. Terus ada lagi yang menulis, Bu, saya mah pengen di kelasnya gak usah belajar terus. Jadi pengennya apa? Kalau gak belajar terus, atuh Bu ada nyanyi-nyanyinya. Oh berarti udah ada lagi kesalahan saya. Kurang ice breaking di kelas teh, jenuh merenang siswa teh. Dapat lagi, bukan hanya keyakinan kelas yang didapat dari siswa, ternyata banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari situ. Dari hasil kesepakatan, dari hasil mimpi-mimpi itu, maka saya membuat sebuah kesepakatan. Ada siswa yang gak mau main bola di kelas katanya. Jadi bisa disatukan, tidak mau mengganggu atau meminjam harus dikembalikan dengan baik-baik. Karena kalau anak-anak di kelas biasanya kalau mau minjam, gitu, dilemparkan. Nah itu. Jadi alhamdulillah setelah ada keyakinan kelas, semua siswa lumayan tertib untuk di kelas dan saling menghormati. Nah setelah dibentuk keyakinan kelas, masih adakah pelanggaran? Ada, dan itu pasti masih ada. Setelah ada keyakinan kelas, walaupun keyakinan kelas sudah dibuat sebegitu bagusnya, itu tetap setelah ada keyakinan masih ada pelanggaran banyak sekali. Namun kelebihan dari keyakinan kelas itu saat dipanggil siswa, betul tadi melakukan itu, dia langsung mengakui, Bu. Iya Bu, terus kenapa tidak mengikuti keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas kamu yang kamu langgar? Hilaf. Terus apa tuh yang harus diperbaiki? Minta maaf Bu. Nah minta maaf. Seperti kemarin ada pengalaman ketika ada seorang guru masuk ya, Pak Isak ya, siswa di sana ketawa-ketawa. Pas saat saya datang, ada masalah nih. Iya Bu, cenah. Kenapa? Tadi teh ketawa, rambut ditarik cenah. Jadi hoyong seuri. Terus kenapa? Pak Isak tersinggung katanya gitu. Pak Isak, terus harus gimana tuh Ibu? Harus gimana ya? Minta maaf. Mudah-mudah Pak Isak Bu. Nah itulah yang baru dari bobot saya gitu. Selama saya ngajar di kelas 6, baru merasakan hal itu. Si anak menyadari kesalahannya. Di kelas juga lumayan sudah tertib walaupun belum dikatakan kelas sempurna gitu. Kenapa terjadi demikian katanya? Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, kenapa sih ada terjadi demikian pelanggarannya? Kenapa harus ada pelanggaran? Biasanya apa yang dicari siswa ketika melanggar tata tertib atau keyakinan? Ada yang kurang perhatian. Terus apa lagi? Mungkin belum terbiasa. Mungkin belum terbiasa, iya.
Nah, ketika suatu pelanggaran terjadi, sebetulnya siswa itu sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kalau ada kebutuhan dasar itu ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, yang biasa kalau bertahan hidup mah makan, minum. Nah, itu ya kalau bertahan hidup mah. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu biasanya yang terjadi di sekolah. Mungkin saja siswa melakukan pelanggaran tersebut karena ingin diperhatikan. Kurang perhatian dari rumah mungkin itu yang terjadi. Atau ada penguasaan, power. Dia ingin menguasai temannya. Ada kan? Ketika palak di sekolah misalkan, apa sih di palak tuh kalau bahasanya pajak. Pajak. Nah, mungkin itu dia ingin memperlihatkan kalau saya itu berkuasa. Dia ngajekan. Banyak ya siswa yang seperti itu. Atau misalkan siswa tiba-tiba ngerebut makanan. Nah, itu. Atau ada ingin kebebasan. Ada siswa yang menginginkan kebebasan, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Lalu ada kesenangan. Ada juga kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh siswa ketika dia melakukan pelanggaran. Nah, di mana sih sebenarnya posisi kita harus seperti apa gitu. Tadi Pak Dedi sudah berbicara tentang hukuman, dan kita sudah mengakui bersama-sama kalau kita sering menjadi seorang posisi kontrol penghukum, betul ya? Betul. Kita sering jadi guru galak, jadi guru galak, abdi guru galak. Guru galak teh abdi kamu ukur di pikasian ke siswa. Ketika kemarin ikut CGP, saya pengen tahu nih siswa menganggap saya apa. Akhirnya saya kasih selebaran. Coba tuliskan. Pertama kali kamu masuk ke kelas 6, apa yang kamu rasakan? Di situ ditulis, nah, takut. Aduh. Padahal ya, merasa saya itu baik-baik saja. Murah senyum perasaan. Tapi ternyata siswa teh sieun, Bu. Aduh, sieun tapi padahal bager, gak gerewek wae. Tapi ternyata sieun. Takut, Bu. Ibu teh disiplin. Lamun teu ngerjakeun PR, sok dipiara ngerjakeun PR berulang. Di situ lagi, iya, saya salah. Geni siswa teh sieun ka teh. Nah, ini posisi kontrol. Nanti kita akan belajar posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol pada guru. Yang satu penghukum, seperti tadi penghukum. Lari, maneh teh ngalanggar, sok cepat lari. Nah, itu penghukum. Ada pembuat rasa bersalah. Ayolah, tong gitu atuh, gitu kan? Jangan kayak gitu. Kamunya atuh kayak ibu teh capek. Nah, ada yang gitu? Pasti. Gitu, ibu teh capek. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Atau sebagai teman. Yuk, baik-baik sama ibu. Coba ayah naon sih? Gitu kan? Diajak ngobrol siswa teh. Ayah sebagai pemantau. Apa pemantau gimana? Peraturannya harus apa ya? Harus pakai sepatu hitam. Terus kenapa kamu tidak pakai sepatu hitam? Berarti kamu melanggar aturan. Itu adalah pemantau. Dipantau si siswa teh. Mana anu ngalanggar? Atau tiap Senin ngajeng-jeng gitu kan di ke upacara. Teu pakai topi kamu. Itu eta pemantau namanya. Guru hadir. Ayah sebagai manajer. Nanti kita belajar sebagai manajer. Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai manajer. Jadi nanti guru akan memanajer siswa melakukan sesuatu hal yang baik tapi tidak dipaksakan, diskusikan. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, mana posisi yang pernah ibu lakukan? 1 sampai 4 pernah. Sama. Pasti. Yang paling sering mana? Hukum. Nah, setelah mempelajari ini, apakah masih mau menjadi posisi kontrol sebagai penghukum? Coba yang lain. Oke, karena itu ya, kita bakalan lihat video. Ini adalah 5 posisi kontrol. Kita lihat. Nanti ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau atau manajer. Silahkan berkaca diri. Kita berkaca.
menonton videonya. Sudah tergambar 5 posisi kontrol tersebut. Apa saja? Ada buku, pemberi rasa bersalah, teman, motivator, pemantau, dan manajer. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kira-kira kalau kita dulu jadi murid lebih menyenangkan mempunyai guru yang bagaimana dari 5 posisi kontrol tersebut? Manajer Manajer. Kenapa manajer, Pak Bos? lebih terbuka. Lebih terbuka kepada siswa. Kalau kira-kira menjadi guru penghukum, disukai tidak ya sama siswa? Nah, jadi sudah ya, dari tadi pemaparan tadi kita sudah bisa membaca di berarti kita harus jadi guru seperti apa? Karena kalau misalkan kita sendiri dulu menjadi murid, kita terus pasti menginginkan untuk menjadi seorang guru, mempunyai guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itu. Nah, yang tadi di posisi kontrol itu ada yang disebut dengan restitusi. Ada tahapan-tahapan restitusi di situ. Apa sih restitusi teh? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi di posisi manajer itu ada proses restitusinya. Restitusi juga bukan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dari posisi kontrol manajer itu semua ini tergambar. Jadi si guru ketika siswa melakukan kesalahan, jadi tidak langsung dimarahin, ditanya dulu kenapa sampai melakukan hal tersebut. Ada prosesnya. Nah, ini jenis restitusi. Proses dari restitusi itu ada segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas. Jadi tadi yang bertanya itu, kenapa sampai terlambat? Kenapa siswa sampai terlambat? Karena mungkin kan ada alasannya ya, kenapa dia sampai terlambat. Kalau sebagai manajer kita bertanya dia terlambatnya kenapa. Kalau sebagai penghukum kan langsung dimarahin. Gitu. Jadi ketika distabilkan identitasnya dia terlambat, dia mengungkapkan kenapa dia terlambat. Jadi guru tidak, jadi merasa siswa itu tidak merasa kalau dia itu dihakimi. Itu yang lebih, jadi stabilkan dulu identitasnya. Lalu guru bertanya validasi tindakan yang salah. Jadi siswa ditanya salah apa? Kenapa sampai seperti ini? Salah kamu di mana? Jadi bukan guru yang menjudge kamu tuh salah, kamu tuh telat. Kalau di restitusi kita bertanya ke siswa, apa salah kamu? Nah, lalu setelah ditanya kesalahannya, lalu siswa ditanya keyakinan mana yang telah dia langgar. Jadi siswa menyadari sendiri, oh iya Bu, saya itu salahnya di sini. Dan harus seperti apa? Jadi dia langsung mengerti sendiri apa yang harus dilakukan dan diperbaiki. Dia menyadari kesalahannya apa, harus bagaimana menghadapi kesalahannya, memperbaiki kesalahannya. Itu yang ada pada posisi kontrol manager. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah posisi kontrol manager kalau guru itu. Ada yang sudah pernah melakukan? Belum? Nanti kita coba bareng-bareng. Saya juga baru 1 kali mencoba di dokumentasi konseptual itu saya mencoba untuk membuat skenario. Skenario tadinya hanya untuk melengkapi tugas ya, tapi ternyata skenario itu diikuti oleh semua siswa, dan dari skenario itu siswa menyadari. Jadi ketika ada kesalahan saya bertanya seperti itu pun mereka mengikuti keyakinan kelasnya, mengerti apa kesalahannya, ditanya dengan baik-baik. Jadi asalnya siswa yang sangat takut kepada saya ketika melakukan kesalahan, mereka dengan senang hati mengakui kalau sekarang. Nanti kita coba bareng-bareng untuk melakukan segitiga restitusi. Boleh berdiskusi dengan saya atau Pak Dedi yang sudah melakukan, atau mungkin di antara ibu secara tidak sadar pernah melakukan itu. Pasti pernah melakukan itu, namun tidak sadar kalau ini tuh segitiga restitusi gitu. Cuma langkah-langkahnya saja, mungkin ada yang begini, mungkin tidak ada stabilitas identitas, langsung memberitahu ke siswanya ya, kamu
tanpa ditanya alasannya kenapa. Mungkin ada yang langsung ke ada yang menstabilkan identitas, langsung tidak bertanya kesalahan siswa, langsung si gurunya yang menekankan kalau kamu salah apa gitu. Mungkin ada yang langsung ke keyakinan juga, mungkin ada gitu, tapi secara tidak sadar gitu. Nah sekarang setelah mengetahui segitiga restitusi, beberapa posisi kontrol, kita coba menjadi seseorang yang merubah diri gitu. Merubah diri supaya pembelajaran bisa berpihak pada anak. Jangan sampai anak merasa tersakiti oleh kita suatu hari nanti karena mengingat apa yang telah kita lakukan. Nah itu ibu-ibu. Lalu, nah ini segitiga restitusi. Sudah ya tadi masuk kebablasan. Penerapan segitiga restitusi. Kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini materi terakhir yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum diakhiri, siapa yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Siapa yang bersedia untuk merefleksikan apa saja sih yang kita dapatkan hari ini? Pelajaran apa yang kita dapatkan untuk hari ini? Ada yang mau? Ada yang bersedia merefleksikan? Siapa tahu kan? Oh iya, saya tuh seperti ini, namun ternyata seperti ini gitu. Seharusnya yang saya lakukan. Refleksi itu bukan untuk menyalahkan diri sendiri ya, tapi berkaca apa yang telah saya lakukan, mana yang harus saya perbaiki. Ada yang mau bersedia? Ada yang bersedia? Ya, boleh. Jawab apa? Ini tanya apa tapi boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah ya. Sebenarnya tadinya gitu ya, awal sebelum kesini saya nggak tahu gitu. Apa ya, kegiatan apa yang hari ini mau lakukan, soalnya kan isinya rapat jadi nggak tahu apa gitu. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan menjadi perwakilan dari sekolah saya sendiri. Ternyata setelah saya diberikan pengetahuan oleh teman-teman saya yang sedang mengikuti kegiatan CPG Angkatan 6 ya, terima kasih, bersyukur sekali. Malah saya menjadi merasa tertampar gitu ya, merasa tertampar apa yang diutarakan ternyata itu yang saya lakukan. Kesalahan-kesalahan itu yang saya lakukan di kelas saya. Banyak sekali sebenarnya gitu ya, kesalahan-kesalahan. Akhirnya ada kemauan di diri saya sendiri untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sedikit demi sedikit, walaupun memang materi di sini gitu ya, ada hal-hal yang saya juga belum menguasai secara utuh gitu ya. Tetapi ada hal-hal, poin-poin yang memang saya harus perbaiki di kelas saya sendiri. Ketika Bu Mimin tadi bilang saya bertanya setiap awal pembelajaran awal tahun gitu, itu yang saya lakukan juga di kelas saya. Itu juga jawabannya siswa-siswa yang saya berikan itu juga yang saya, makanya saya tertawa merasa bercermin gitu ya. Saya menjadi seorang guru yang sangat ditakuti gitu ya. Saya menjadi guru yang sangat, menurut mereka itu tegas gitu ya. Tapi ternyata ketegasan itu salah ternyata selama ini. Saya merasa saya tegas itu baik gitu ya, bermaksudnya sebenarnya baik, tapi ternyata cara-caranya salah gitu ya. Tapi setelah diberikan pemaparan, alhamdulillah ternyata saya juga tersadar bahwa selama ini saya salah, mengajar tuh banyak salahnya gitu ya. Sekalipun ada hal-hal positif yang sudah saya lakukan juga gitu ya, tetapi secara garis besar banyak salahnya gitu.
mungkin hanya 10% mungkin ya, nggak tahu 5% yang baiknya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pelatihan seperti ini gitu ya, berkesinambungan, tidak hanya stuck tugas aja gitu ya, tetapi nanti ke depannya andaikan teman-teman siapa saja nanti yang memiliki pengetahuan yang lebih gitu ya untuk memberikan ilmu kepada rekan-rekan yang lain gitu ya. Saya sangat bersyukur gitu ya, dengan ini juga ternyata saya salah. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini saya bisa menerapkan apa materi-materi yang sudah diberikan, diterapkan di kelas saya sendiri, minimalnya kelas sendiri saya, karena memang sebelum orang lain saya sendiri yang harus memperbaiki diri sendiri. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Iki atas refleksinya hari ini. Alhamdulillah ya, sudah sampai pada akhir dari kegiatan. Saya serahkan kembali kepada Ibu Pembawa acara. Bapak Ibu, ya nanti di akhir ada tanggapan Bapak Ibu. Alhamdulillah, mungkin Bapak Ibu juga baru menemukan ilmu baru ya. Alhamdulillah, itu Bapak Ibu coba menerapkan di kelas, mungkin dengan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak oleh Bapak Ibu datang ke sini Yang biasa saja panjatan ya. Jadi Ibu terbuka hatinya juga tentang kasus-kasus seperti ini. Sama saya juga Bapak Ibu mengikuti acara CGP ini, terasa saya dari nol kembali. Kata fasilitator saya, Pak ini terasa dari nol kembali. Iya Ibu, betul. Soalnya dia obrak-abrik jadi pemikiran kita. Contohnya murid itu harus berpesan pada guru umum ya. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Itu kita itu harus berpusat pada murid siswa kita ya. Misalkan kita harus memanfaatkan alam sekitar juga. Kodrat sekarang itu misalkan kita itu Bapak Ibu kan zaman teknologi, zaman internet. Nah, kita itu harus lebih menguasai daripada anak didik kita. Itu harus bisa memantaunya ya. Misalkan TikTok kayak gitu juga ada. Kita misalkan pemanfaatan media kayak gitu itu kita jangan yang tadi kurang batakeun. Kita harus terus memacu kemampuan kita untuk anak didik kita. Misalkan TikTok banyak negatifnya, kita juga harus punya. Tetap itu juga apa sih fitur-fitur di situ itu. Nah, tapi kita memanfaatkannya itu membagikan media kita, pembelajaran untuk kita, bukan negatifnya yang kita pandang. Seperti itu. Soalnya kan anak SD itu cenderung TikTok itu nomor 1. Ya, nomor 1 TikTok menyenangkan kata dia seumuran dia. Jadi kita itu bagaimana sih bisa membuat media untuk disukai anak lewat TikTok kayak gitu, lewat YouTube kayak gitu. Jadi harus kitanya yang pengen berkembang kitanya. Kalau kita zaman sekarang tidak punya HP, nggak bisa HP misalkan itu, udah ketinggalan. Jadi sebisa-bisa kita selaku guru itu harus mengikuti zaman. Seperti itu. Zaman sekarang jangan ulah terudang zaman kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ya seperti itu. Mudah-mudahan ilmu yang sharing ya Bapak Ibu yang saya dan Ibu Mimi berikan dapat bermanfaat sama Ibu Bapak. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mungkin Bapak Ibu akan dilibatkan dalam sesi-sesi berikutnya Bapak Ibu. Mohon bantuannya. Dan kita juga disuruh membuat semacam komunitas praktisi. Tepuk tangan dulu kepada
Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya ya di kelas kita. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup doa kepada Bapak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bulatkan tekad, kuatkan. Perkenalkan, nama saya Doli Suciati atas nama Ketua KKG Gugus 2 Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Saya merealisasikan yaitu mengenai diseminasi budaya positif dari CGP Bapak Dedi dan Bu Mimin. Dengan adanya pembelajaran yang diberikan oleh beliau, kita bisa melaksanakannya di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Rohani. Saya dari SDN Sukamaju. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, saya merasa senang sekali karena saya mendapat sekali banyak ilmu, terutama untuk bekal saya menjadi guru. Mudah-mudahan saya dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan saya di kelas sehingga saya dapat menjadi guru yang dirindukan oleh para siswa dan menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Fitriani, guru SDN Karamadu. Alhamdulillah setelah mengikuti pengimbasan budaya positif, saya sangat banyak mendapatkan ilmu, di mana ternyata kita harus membuat keyakinan di dalam kelas. Kemudian mudah-mudahan dengan ilmu yang tadi saya dapatkan, saya mampu menerapkan di kelas saya sendiri. Ternyata kita harus menjadi bukan menjadi kontrol dalam kelas, tetapi kita justru siswa yang menjadi center di dalam kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.